Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat belajar matematikanya ya. Baik, kita hari ini akan bahas latihan soal matematika minat tanggal 7 sampai 11 Februari 2022. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja mulai bahas dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini diketahui fungsi peluang variabel acak X ya, seperti berikut nih. Di sini ada fx dengan x-2 dibagi 32. Ini untuk intervalnya dari 2 sampai 10 ya. Jadi untuk yang x-2 ini dari 2 sampai 10 dan untuk x yang lainnya itu nilainya 0. Dari fungsi fx ini, variabel acak x ini diminta buktikan bahwa fx merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu. Nah, untuk variabel acak kontinu sendiri itu ada dua syarat. Yang pertama, nilai f kecil x-nya itu harus di antara sama dengan 0 dan sama dengan 1. Jadi fx ini boleh sama dengan 1. Kemudian syarat yang kedua adalah, nah untuk kontinu, ini syarat keduanya menggunakan integral. Jadi integral tentu, jadi ada batas bawah dengan batas atasnya, kemudian fx-nya diintegralkan. Seperti itu. Nah, kita akan coba buktikan dari fungsi fx ini, apakah fungsi fx ini merupakan variabel acak kontinu atau bukan. Baik, dari yang pertama dulu. Yang pertama kita akan buktikan, ini yang pertama ya, yang kedua. Yang pertama kita akan buktikan setiap fx-nya apakah nilainya di antara 0 sampai 1 atau tidak ya. Jadi fx ini tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 1. Karena fx di sini yang ada nilainya itu nilai selain 0 ya, karena untuk x yang lainnya nilainya 0. Berarti untuk x yang lainnya fx-nya tetap memenuhi syarat karena di sini dia boleh sama dengan 0. Sehingga kita akan buktikan dari 2 sampai 10 untuk x-nya dengan x-2 per 32. Apakah nilainya di antara 0 sampai 1 atau tidak? Caranya bagaimana? Kita tinggal substitusikan saja ya. Jadi kalau mau mencari f2 berarti ganti x-nya dengan 2. Berarti 2 dikurangi 2 per 32. 2 dikurangi 2, 0 per 32 itu adalah 0. Berarti f2 nilainya 0. Kemudian selanjutnya adalah f3. f3 berarti 3 dikurangi 2 per 32. Ini nilainya adalah 1 per 32. Dari sini masih aman ya, di antara 0 dan 1. Kemudian f4, artinya 4 dikurangi 2 per 32, sama dengan 2 per 32. Ini juga masih aman. Kemudian f5, berarti 5 dikurangi 2 per 32, sama dengan 3 per 32. Masih di antara 0 dan 1. Kemudian F6, berarti 6 dikurangi 2 per 32. Sini berarti 4 per 32. Sampai F7 ya. Berarti 7 kurangi 2 per 32 sama dengan 5 per 32. Kemudian F8, artinya 8 dikurangi 2 per 32 sama dengan 6 per 32. Kemudian F9, 9 per 2 per 9 dikurangi 2 per 32 berarti 7 per 32. Dan F10, 10 kurangi 2 per 32 yaitu 8 per 32. Nah, kalau kita lihat di sini dari F2 sampai F10 ini nilainya semuanya di antara 0 dan 1. Berarti syarat pertama
terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, untuk syarat yang kedua, mohon maaf, untuk syarat kedua ini di sini harusnya ada sama dengan 1 ya. Jadi integral A sampai B fx dx-nya ini harus sama dengan 1. Syarat yang kedua. Nah, syarat keduanya kita juga cukup memasukkan untuk yang ada nilai fx ininya saja selain dari 0 ya. Jadi kita akan buktikan yang keduanya integral A-nya kita gunakan batas ini 2 sampai 10. Ini sebagai batas bawah 2-nya dan ini sebagai batas 10. Jadi kuncinya untuk variabel acak kontinu ini kalian harus bisa materi integral. Dengan fx-nya, berarti fx-nya adalah ini. X min 2 per 32 dx. Nah, kita akan ubah dulu ya, biar bentuknya lebih enak. Jadi 1/32-nya kita keluarkan, maka di sini sisanya tinggal x min 2 dx. Jadi 1/32 kita integralkan. Integral dari x adalah x pangkat 2 dengan di sininya ada setengah dikurangi 2x dengan batas bawahnya 2, batas atasnya adalah 10. Setelah ini kita akan substitusikan ya. Jadi batas atas disubstitusikan ke x-nya, nanti dikurangi dengan batas yang bawah. Sehingga didapatkan 1/32 dalam kurung setengah 10 kuadrat min 2 kali 10. Ini pakai tanda kurung masih dulu saja. Besar ya. Dikurangi setengah dikali 2 kuadrat min 2 kali 2. Nah, jadi kalau integral tentu itu batas atas dikurangi dengan batas yang bawah. Dengan disubstitusikan terlebih dahulu. Sama dengan 1/32 dalam kurung 10 dikuadratkan itu 100. 100 kali setengah. Berarti di sini 50. 50 dikurangi 2 kali 10, ini 20. Kemudian dikurangi 2 dikuadratkan 4, 4 kali setengah itu 2, dikurangi 2 kali 2 adalah 4. Maka sama dengan 1/32. Di sini berarti 50 kurangi 20, 30. 2 kurangi 4 itu min 2 dengan min. Sehingga jadinya plus 2. Maka hasilnya adalah 30 ditambah 2 adalah 32/32 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya 1, berarti syarat yang kedua terpenuhi. Ya, seperti ini. Karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka sudah dipastikan bahwa fx ini merupakan variabel acak kontinu. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang kedua, di sini diminta tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Nah, di sini, ini kan di sini fx-nya variabel fungsi distribusi variabel acak X biasa ya. Nah, sekarang diminta bentuk kumulatif. Berarti kalau bentuk kumulatif itu meminta bentuk f besar x-nya ya, untuk kumulatifnya. Nah, gimana caranya? Caranya, untuk soal yang seperti ini, kalian cukup fokus di sini juga, yang ada x-nya ya. Jadi yang ada x-nya ini, jadi fokus di sini saja. Kita untuk merubah bentuk fx ke bentuk f besar x, itu kita harus menggunakan integral. Jadi
ketika kita mencari f besar X, dia sama saja dengan integral yang terbatas tadi ya, AB fx dx. Jadi kalau mau mencari kumulatifnya, kita harus mengintegralkan fungsi fx-nya. Nah, di sini fungsi fx kan kalau yang 0, ya jelas nanti 0 lagi ya, diintegralkan tetap 0. Sementara untuk yang fx yang kedua, ini kita akan coba integralkan, dia nilainya dari 2 sampai 10. Tapi karena 2 sampai 10 ini kan cukup banyak x yang di dalamnya ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, sehingga kita coba ganti dulu x-nya ini dengan variabel yang lain ya. Misalkan kita coba ubah jadi b saja ya, boleh. Sehingga kita akan ubah bentuk fx, yang fx-nya sama dengan x min 2 per 32 ini, kita akan ubah menjadi f besar x-nya. Caranya adalah, nah tadi ya, menggunakan integral. Sehingga dari integral ini, kita nanti bisa dapatkan integral a-nya, berarti dari 2 sampai b, kemudian x min 2 per 32 dx. Nah, kalau melihat ini kan sama ya, dengan yang a, yang tadi, pembuktian yang tadi, sehingga nanti ini tinggal diintegralkan saja. Oke, kita langsung ke sini saja ya, biar agak luas. Jadi integral 2b x min 2 per 32 dx, ini kalau diintegralkan kan, sehingga jadi 1 per 32 integral 2b x min 2 dx. Sama dengan 1 per 32, ini setengah x kuadrat min 2x dengan batasnya 2b. Sama halnya seperti tadi, ini tinggal disubstitusikan ya, sehingga didapatkan 1 per 32 dalam kurung setengah b kuadrat min 2b dikurangi setengah kali 2 kuadrat min 2 kali 2. Sama dengan 1 per 32, berarti ini tetap ya bentuknya. Jadi setengah b kuadrat min 2b min, ini tadi didapatkan 2 kuadrat itu 4, 4 kali setengah 2 ya, dikurangi 2 kali 2 berarti 4. Nah, kita coba uraikan, berarti menjadi 1 per 32 dalam kurung setengah b kuadrat min 2b, 2 kurangi 4 itu min 2 berarti plus ya, plus 2. Nah, karena ini setengah b kuadrat, kita coba keluarkan saja, sehingga hasilnya jadi 1 per 32 dikali setengah dalam kurung, di sininya b kuadrat min, ini kan tadi min ya, ini 2 berarti di sini jadi 4b ditambah 4, sehingga bentuk akhirnya adalah 1 per 64 dalam kurung b kuadrat min 4b plus 4. Nah, jadi dari bentuk ini, dari x min 2 per 32, ketika kita akan merubah jadi fungsi kumulatifnya atau f besar x-nya, itu akan berubah. Fx-nya di sini akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Sehingga di sini nanti kalian tinggal tuliskan tetap sama urutannya, dimulai selalu dari 0, kemudian yang kedua perubahan dari x min 2 per 32-nya berubah menjadi 1 per 64 dalam kurung. Nah, karena tadi kan di sini b ya, tapi di sini x, berarti ganti saja b-nya dengan x, sehingga di sini x kuadrat min 4x plus 4.
gitu. Dan yang terakhir itu pasti ada angka 1. Kemudian syaratnya bagaimana? Ini tetap sama intervalnya. Untuk X-nya itu di antara 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Sehingga kalau yang 1 berarti untuk yang berapa? 1 ini untuk X. Nah, ini kan batasnya sampai 10. Berarti di sini dimulai dari 10. Lebih dari 10. Kalau yang 0 berarti untuk yang mana? Untuk, nah karena di sini ada 2, berarti dia X kurang dari, di sini kan nggak ada tanda sama dengan ya, berarti di sini kasih sama dengan 2. Inilah bentuk kumulatifnya. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kita lanjutkan ke soal. Yang C. Nah, yang C ini diminta menentukan nilai Px sama dengan 1, Px sama dengan 4 ya. Ini yang dimintanya, Px kurang dari 6, Px X-nya di antara 3 sampai 5, kemudian X yang lebih dari 7, dan Px nilai mutlak X min 1 kurang dari 2. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Soal seperti ini, karena tadi kita sudah menghitung fungsi kumulatifnya, kita akan pakai bantuan yang kumulatif ya, biar lebih cepat nanti dalam proses menghitungnya. Nah, jadi yang kumulatif tadi bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama, kita akan hitung untuk P. Nah, yang ini ya. Yang pertama, Px sama dengan 1. Berarti P dalam kurung X besar sama dengan 1. Ini adalah simbol dari F kecil ya. Jadi ini adalah F kecil 1. Maka nilai F kecil 1 itu yang mana? Nah, kita berarti ambilnya yang F kecil ini. Untuk yang 1, itu kan X ini 2 sampai 10. Berarti masuk X yang lainnya. Maka otomatis di sini tinggal tuliskan saja. Berarti untuk X yang lainnya yaitu nilainya 0. Sehingga F kecil 1 nilainya adalah 0. Itu ya. Oke, yang kedua, P X sama dengan 4. Berarti ini adalah yang ditanyakan F kecil 4. Berarti ambil yang di antara ini. Berarti 4 ya. Berarti 4 min 2 per 32 itu sama dengan 2 per 32 atau 1 per 16. Itu nilainya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga P X kurang dari 6. Nah, untuk kumulatif, tanda kurang dari seperti ini, itu sama saja dengan P X kurang dari sama dengan 6. Sehingga bentuk ini sama saja dengan F besar 6. Itu ya. Jadi khusus untuk kumulatif, dia antara yang kurang dari dengan kurang dari sama dengan itu dianggapnya sama. Sehingga kalau ada soal seperti ini sama saja dengan F besar 6. F besar 6 berarti diambil dari mana? Nah, karena tadi kita sudah mencari F besarnya, untuk yang X-nya 6 itu kan di antara sini ya. Berarti kita bisa pakai nilai ini nih. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi 1 per 64 dalam kurung 6 kuadrat min 4 kali 6 ditambah 4. Sehingga nilainya 1 per 64, 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 6 24 ditambah 4. 36 dikurangi 24 12. 12 ditambah 4 16. Itu nilainya 16 per 64. Atau ini sama saja dengan 1 per 4 ya hasilnya. Jadi nilai PX kurang dari 6 itu nilainya adalah 1 per 4. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat nih, P
P dalam kurung X-nya di antara 3 dan 5. Ingat ya. Jadi kalau seperti ini kan dianggapnya sama ya. Jadi X di sini yang diminta adalah X-nya itu 3, 4, dan 5 ya. Jadi yang masuknya. Atau, oh mohon maaf, karena ini untuk kumulatif, jadi untuk kumulatif itu, X yang diantara 5 dengan 3, itu pakainya adalah pakai F besar. Jadi nanti menghitungnya adalah F besar 5 dikurangi F besar 3. Ya, karena ini untuk yang kumulatif ya. Jadi sistemnya seperti ini. Sehingga untuk mengerjakannya, nanti kita tinggal hitung saja. Ya, tinggal hitung saja, berarti pakai yang F besar nih. Berarti kita coba masukkan yang F5 ya. F5 itu berarti 5 kuadrat dikurangi, berarti di sininya 1/64 dalam kurung 5 kuadrat, yaitu 25, dikurangi 4 kali 5, berarti 20, ditambah 4, dikurangi 1/64 dalam kurung, berarti yang 3. Jadi dimasukkan di sininya 3, berarti 9, dikurangi 4 kali 3 itu 12, ditambah 4. Sehingga ini 25 dikurangi 20, 5 tambah 4, berarti 9. 9/64 dikurangi 9 kurangi 12 min 3, min 3 tambah 4 berarti 1. Itu di sini 1/64. Sehingga nilainya adalah 8/64. 8/64 itu adalah 1/8. Jadi hasilnya adalah 1/8 ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah P X lebih dari sama dengan 7. Berarti ini sama saja dengan 1 dikurangi P X kurang dari 7 ya. Seperti itu. Karena tadi konsep yang kurang dari seperti ini sama saja dengan yang sama dengannya. Berarti ini 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 7. Sehingga nilainya adalah 1 dikurangi F besar 7. Nah, berarti nilai untuk yang ini adalah tinggal substitusikan ya. 7 di sininya. Jadi 1/64, 7 kali 7 berarti 49, dikurangi 7 kali 4 itu 28, ditambah 4. Sehingga nilainya adalah 1 itu kan 64/64 ya. Kita ubah seperti ini dulu saja. 49 kurangi 28 itu 21, 21 ditambah 4 berarti 25. 25/64. 64 dikurangi 25 itu 39/64. Jadi ini jawabannya ya. Oke, dan yang terakhir itu Bapak hapus terlebih dahulu ya. Dan yang terakhir ini yang P nih. P X kurang dari 1 kurang dari 2 ya. Untuk yang ini berarti nilai mutlak nih, ada sifat kan, kalau nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan B itu sama saja dengan min A kurang dari B kurang dari A, seperti itu ya. Sehingga bentuk seperti ini bisa berubah menjadi khususnya untuk yang ini ya, berarti bisa berubah menjadi min 2 kurang dari X min 1 kurang dari 2. Sehingga di sini kan ini harus X, berarti ditambah 1, jadi min 2 ditambah 1 kurang dari X min 1 tambah 1
kurang dari 2 tambah 1. Sehingga di sini menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 3. Jadi P-nya ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk bentuk seperti ini kan dihitungnya berarti dari F besar 3 dikurangi F besar min 1. Gitu ya. Untuk F besar 3 sendiri, berarti kita substitusikan saja ke sini. Berarti jadi F, apa tulis dulu, F besar 3 kurangi F besar min 1. F besar 3 itu berarti 1/64 dalam kurung 9 kurangi 12 ditambah 4 dikurangi F min 1, berarti masuknya yang ini ya, X kurang dari sama dengan 2, berarti nilainya 0. Sehingga nilainya 1/64, 9 kurangi 12 min 3 tambah 4 berarti 1. Berarti nilainya adalah 1/64. Nah, seperti ini. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuknya seperti ini ya. Jadi diketahui fungsi distribusi kumulatif. Nah, kalau ini berarti dibalik nih dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama dari distribusi biasa ke kumulatif, kalau ini dari kumulatif meminta ke bentuk fungsi peluang variabel acak yang biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk yang seperti ini berarti kalau dari F kecil ke F besar itu kan harus menggunakan integral, berarti kebalikannya. Kalau dari F besar ingin menjadi F kecil, ini kan pakainya integral ya. Berarti untuk yang ini pakainya lawan dari integral, berarti pakainya adalah turunan. Nah, gimana cara mengerjakannya? Oke, kita akan coba ya. Nah, untuk di sini kita tetap sama fokusnya itu adalah menggunakan yang ada variabel ada nilainya selain 0 dan 1 tentunya. Jadi kita pakainya di sini ada 2 ya. Untuk pembuktiannya adalah yang ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi kita akan rubah dari F besar T ini ke bentuk F kecilnya, berarti pakai turunan. Berarti kita akan merubah turunan itu simbolnya ini ya, dfx per dx. Untuk berarti di sininya nanti D dalam kurung T kuadrat min 60 per dx. Nah, berarti kita akan cari turunannya. Turunan dari T kuadrat per 60. Ini kan sebetulnya sama aja konsepnya gini ya. 60 T kuadrat. Ininya ddx ya. D per dx. Maka turunan dari 1/60 kan, ini konstantanya ya, berarti nilainya 1/60 T kuadrat, berarti turunannya adalah 2 T, pangkatnya kan berkurang 1, berarti nilainya adalah 1/30 T, atau sama saja dengan T per 30. Jadi perubahan dari T kuadrat per 60, ketika diturunkan dia berubah menjadi T per 30. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah D berarti T min 6 per 5 dx. Ya, ini yang keduanya. Berarti di sini D dx ini juga sama saja dengan 1/5 dalam kurung T min 6. Ini biar lebih mudah ya. Sehingga turunannya adalah 1/5, turunan dari T berarti 1, turunan dari min 6 adalah 0. Berarti 1 dikurangi 0, 1, berarti turunannya adalah
1/5. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa bentuk variabel fungsi peluang variabel acak T-nya itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi Ft tetap pakai kurawal. Di sini selalu ada 0. Kemudian yang kedua kan perubahannya dari sini ya. Yang ini perubahannya menjadi T/30. Jadi di sini T/30. Kemudian selanjutnya untuk T-6/5 itu nilainya adalah 1/5. Kalau 1 nanti biasanya include ke sini ya, ke yang terakhir. Berarti T ini sama ini juga untuk berarti T-nya, intervalnya sama, menggunakannya yang ini. Berarti dari 0 kurang dari T, kurang dari sama dengan 6. Kalau yang 1/5 itu untuk T kurang dari 6, kurang dari sama dengan 8. Nah, kalau yang satu kan sifat ini untuk kumulatif saja ya. Kalau yang untuk yang kecilnya berarti tidak ada ya, tidak ada nilainya. Berarti nanti masuknya di sini. Berarti yang 0 ini adalah untuk X, mohon maaf bukan X, tapi T. Berarti untuk T yang lain. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk fungsi variabel acak T-nya. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau di sini dari F besar mau mencari F kecil itu menggunakan turunan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut, yang B-nya ya, pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang B ini diminta hitunglah nilai F kecil 5 dikurangi F kecil 2. Berarti karena kita tadi sudah mendapatkan nilai F kecilnya ya, ini kan kita sudah mendapatkan nilai F kecilnya, maka untuk mengerjakan soal seperti ini ya kita tinggal masukkan saja. Berarti F5 itu berarti T di sini ya, di antara 0 sampai 6 kan. Berarti untuk nilai F5 nilainya adalah 5/30 dikurangi F2. F2 juga masih sama di sini, berarti 2/30. Berarti nilainya adalah 3/30, yaitu 1/10. Nah, ini adalah hasil. Mudah-mudahan kalian bisa, dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di GCR saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.